Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Alfarizi dengan NPM 20170516060 dari kelas B, program studi S1 Ilmu Komputer angkatan 2020, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas struktur mata kuliah web lanjut. Jadi di sini terdapat dua tugas, di mana pada masa sesi perintah kita disuruh buat kita diharuskan membuat tampilan form 1 dan form 2, di mana form 1 ini merupakan inputan, kemudian form 2 ini merupakan tampilan setelah inputan. Di sini ada yang tugas 1 kita menggunakan controller untuk menampilkan form 2, sedangkan pada tugas 2 kita menggunakan konsep MVC di mana kita masuk dari form 1, saat kita tekan button submit dia akan masuk ke controller, setelah ke controller dia masuk ke model, di mana dari model ini masuk ke dalam database, lalu mengirimkan nilai dari database masuk ke dalam controller lagi, kemudian ditampilkan pada form 2. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman CodeIgniter 3. Baiklah, kita langsung saja ke kodenya. Pertama, saya di sini membuat form 1 dan tampilan form 2. Di mana di form 1 dan form 2 saya menggunakan Bootstrap 5 untuk memperindah tampilannya. Saya sudah buat di sini kita gunakan tag form, kemudian ada nama, NPM, dan umur. Kemudian di form 2 saya gunakan juga nama, NPM, umur. Dan di sini saya menggunakan class table untuk menampilkannya secara table. Baiklah, langsung sama. Setelah itu, setelah membuat tampilan form 1 dan form 2, saya masuk ke dalam database terlebih dahulu. Di mana di sini saya memasukkan database yang saya gunakan dalam hal ini adalah localhost, PHP Metamin, MySQL. Di mana di sini untuk username saya gunakan root, dan untuk nama passwordnya saya kosongkan terlebih dahulu, dan untuk database nanti mungkin setelah tugas 1 saya jelaskan. Kita save. Kemudian kita masuk ke config.php. Nah, pada base URL ini kita masukkan localhost kita, kemudian masukkan juga nama folder kita. Dalam hal ini kalau saya menggunakan folder tugas web lanjut /. Nah, ini juga terdapat model, nanti kita masuk setelah kalau udah masuk ke database, jadi nanti model ini menampung database tersebut. Baiklah, coba kita lakukan saja. Jadi nanti saat kita klik submit, dia akan melakukan action ke base URL, lalu memanggil base URL ini localhost / tugas web lanjut, kemudian / form 2. Nah, kemudian setelah di slash dia akan masuk ke controller. Nah, kalau di controller nanti dia akan memanggil function form 2. Dimana nanti di sini saya inisialisasikan mahasiswa, lalu ini ada tipe, ada array. Pertama kita masukkan nama, kemudian post nama, umur, NPM, dan sebagainya. Kemudian melakukan loading view form 2, lalu mengirimkan data array mahasiswa ini. Nah, ini kalau misalkan indeks saat kita mengakses. Kemudian di form 2 dia akan menampilkan data dari form 1 yang dikirimkan melalui dari form 1 kita kirimkan dalam controller, lalu dari controller mengirimkannya ke dalam form 2. Kita coba saja. Coba misalkan salah. Oke, kita mungkin biar cepat saya klik dari sini aja. Kita klik linknya. Nah, ini ya, ini form 1-nya. Misalkan kita masukkan nama Ahmad, NPM-nya 1060, umurnya 20. Saat kita klik submit, nanti akan menampilkan ya. Coba kita ganti lagi, misalkan umurnya 10. Nanti akan masuk juga. Jadi intinya seperti yang saya jelaskan tadi, dari form 1 kita inputkan satu-satu nama, NPM, umur. Kemudian saat diklik button submit, dia akan melakukan action memanggil base URL yang tadi ini, lalu memanggil form 2. Dalam hal ini /form 2, di mana dalam hal ini
di dalam controller ada public function form 2. Jadi mendapatkan post nilai dari form 1, dimasukkan ke dalam tipe data array mahasiswa, kemudian variabel mahasiswa ini dimasukkan ke dalam view form mahasiswa form 2. Jadi di sini ditampilkan. Nah, kemudian kalau misalkan bagaimana caranya menerapkan konsep MVC nih, model view control. Jadi di sini kita nambahkan terlebih dahulu modelnya dan database-nya dan juga controllernya. Dalam hal ini kita ubah lagi codingannya. Nah, misalkan kita ubah dalam modelnya terlebih dahulu ya. Model kita ubah terlebih dahulu. Misalkan saya mau, sebelum ke model saya masukkan dulu ya config-nya. Nah, saya masukkan dalam config ke database lalu kita, jadi di database ini sebelumnya udah saya buat ya, web lanjut dengan tabel mahasiswa. Kita lihat, nah udah saya buat terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita masukkan database. Database adalah web lanjut. Oke, kita save. Kemudian kita masuk ke dalam model. Nah, di model sini kita masukkan ya tipe public, kemudian kita array public terus $nama, kita kopas aja c tapi ini npm, kemudian ini umur, yang ketiga lo umur. Oke. Kemudian selain di model, kita buat juga function untuk insert ke dalam database. Jadi di sini kita masukkan public function, public function insert. Lalu kita buat juga dia parameter mahasiswa. Oke, $mahasiswa. Kemudian kita gunakan dolar lagi this db. Oke, tadi kan database-nya kalau kita lihat bisa lanjut ya. Oke, db kita insert into mahasiswa, tabel mahasiswa. Kemudian variabel dari data mahasiswa tersebut $mahasiswa. Nah, itu lihat ada kan ya. Kemudian titik koma. Nah, ini selesai untuk insert database-nya. Kemudian kita masuk ke dalam controller sekarang. Nah, yang pertama kita lebih dulu adalah membuat variabel model. Jadi ini model sama dengan new model. Oke. New model di koma. Kemudian di sini kita panggil model tersebut. Terus kita panggil insert. Kemudian kita masukkan tipe datanya itu ini MAS. Ini gitu koma. Oke, ini ya. Sampai sini aja kalau terkait insert. Coba kita lakukan ya. Oke, kita coba misalkan mana? Oke, kita coba. Misalkan saya back dulu. Nah, misalkan kita pakai yang tadi datanya amat 1060 kita submit. Oke. Tadi ini kosong, kita refresh sekarang. Oke, dia masuk ke dalam database ya. Kita coba lagi, misalkan kita back lagi, kemudian kita masukkan misalkan jangan Ahmad tapi bulan. Oke, bulan. Kita umurnya bulan ini nggak mungkin 10, 20. Kami mungkin 180, 810. Kita submit. Nah, kita lihat di database. Oke, dia bertambah menjadi 2 bulan. Nah, masalahnya adalah di form 2 ini dia masih menampilkan data dari form 1. Jadi dia kalau kita digambarkan dia dari form 1, kita kirim ke dalam controller, kita kirim ke dalam model, lalu kirim database. Tapi dari database ini nggak mengirimkan data. Jadi controller ini cuma dapetin dari model dari form 1 lalu ditampilkan dalam form 2. Nah, caranya adalah bagaimana kita mendapatkan nilai dari database tersebut. Kita modifikasi lagi kodenya. Yang tentunya balik lagi ke model.
selain kita mengirimkan nilai data ke database, kita harus juga dapatkan nilai dari database. Jadi di sini kita public function get, kita aja gitu akhirnya yang sederhana aja. Kemudian kita buat query dulu ya. Kita buat variabel query sama dengan this, jangan lupa $this, kemudian ini, nah db, kemudian get slash, nah get nilai dari table mahasiswa. Oke. Kemudian kita return nilai dari query tersebut, return $query, jangan lupa result. Nah, kita return dari result, dapatkan nilai dari mahasiswa tersebut, result. Oke, kita klik koma. Nah, setelah kita buat modelnya, kita balik lagi, kita masuk dalam controller. Jadi di sini kita gunakan variabel model ini. Kemudian ini kita panggil metode getnya. Oke, yang ini kita buat variabel baru aja, data. Kemudian kita buat masukkan mahasiswa sama dengan dari, baru kita buat model yang kita panggil fungsi gitu. Sekarang kita tahu. Kemudian pada form 2 ini kita kirim data bukan mahasiswa lagi, tapi dalam hal ini adalah data gitu, data dalam bentuk array. Kita kirim sama data. Oke, ini jangan lupa kalau kita cuma dapetin nilai datanya aja. Jadi pada form 2 harus kita ubah lagi nih kodenya. Yang cuma dapetin single data, kita buat jadi, kita gunakan for each untuk mendapatkan semua data. Oke, kita coba ya. Sekarang kita masukkan php for each dollar mahasiswa as MHS. Coba kita lihat dulu ya data. Oke. As $MHS. Ya, kita buat kemudian kita koma, kita naikkan biar rapi. Oke. Kemudian jangan lupa di sini kita php and for each titik koma for each php for each mahasiswa titik, di sini titik 2 ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita ganti juga ini, tapi kita gunakan $MHS, kemudian kita panggil nama titik koma, kita copy aja. npm, kemudian namanya umur. Oke. Ya, kita save. Nah, jadi kita lakukan for each $mahasiswa dari controller ini, $mahasiswa, kemudian kita as MHS. Nah, kemudian kita panggil masing-masing dari MHS tersebut. Misalkan MHS nama, MHS npm, MHS umur.
Oke, kalau kita lihat di database ada 2 nilai. Kita masukin lagi setelah ini. Misalkan Fulan, kita ganti misalkan Rianto. Rianto ini ganti 327606, umurnya 40. Oke, kita submit. Nah, oke, dia sudah nambah ya. Kalau kita lihat di database juga data 3. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita lihat di kodenya, jadi setelah kita mengirimkan form 1 masuk ke dalam ini base URL ke form 2, kemudian dia masuk ke dalam controller, di mana controller itu dia memanggil function form 2, kemudian dia membuat variabel baru model dengan new model, kemudian memasukkan dia variabel dalam variabel MIS berupa data array. Nah, setelah didapatkan variabel MIS ini, data-data dari variabel MIS ini, dia masukkan ke dalam model, masukkan ke dalam data model. Kemudian di dalam model ini ada function insert, di mana dia memasukkan ke dalam tabel mahasiswa. Kemudian setelah itu kita balik lagi ke controllernya. Nah, dia sekarang membuat data array dengan tabel mahasiswa sama dengan model get. Nah, dia dapatkan lagi nilai getnya, memanggil function get. Nah, di mana function get ini mendapatkan nilai dari tabel mahasiswa ini, lalu dikembalikan di return query result. Kemudian balik lagi ke controller, dia baru meload view dari form 2 dengan data yang didapatkan dari data array tadi sudah didapatkan. Nah, baru di form 2 kita panggil lagi data for each untuk variabel mahasiswa ini sebagai MAS. Kemudian kita dari MAS ini kita panggil masing-masing variabel, yaitu nama, npm, dan nomor. Ya, mungkin sekian penjelasan saya terkait. Mungkin sebelum akhir saya tambahin satu lagi. Oke, nama saya sendiri Ahmad Al-Farizi, 2060, umurnya 20. Akhir submit. Sip, benar ya? Kalau kita lihat di database, oke, dia masuk ya. Ya, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya terkait tugas terstruktur dengan menggunakan controller maupun MVC, model view control. Sekian penjelasan saya. Kalau orang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.